Ini rumah kompak tapi bisa memfasilitasi kebutuhan rumah kalian dan juga berasa di villa. Keren nggak sih? Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Sekarang saya lagi di satu perumahan dari developer besar, Waringin Group loh ya. Dan di belakang saya ini adalah tahap 1 yang laris manis. Sekarang kita akan review tahap 2-nya yang juga sekarang masih proses NUP, jadinya jangan sampai kehabisan seperti di project sebelumnya. Untuk detailnya kita bahas satu persatu yuk. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng biar tahu ada notifikasi review-review rumah terbaru lagi. Dan komen juga like ya. Kita bahas untuk detailnya mulai dari bagian depan dulu ya. Kelihatan konsepnya ini adalah American modern dengan ada nuansa-nuansa tropis ya dari atap dan juga untuk perjendelaannya. Tapi karena tadi udah dibahas atap, kita lihat dulu yuk bagian atasnya. Untuk atap ini unik karena dia bagian depan itu modelnya kan atap perisai dan buangannya kanan kiri juga depan belakang. Tapi yang kanan kirinya itu dia ada cor-coran tuh. Jadi talangnya lebih low maintenance. Tapi untuk yang bagian belakang, itu atapnya ada atap sandar, posisinya dari samping ke bagian tengah rumah. Jadi ada dua macam atap di sini. Lanjut untuk bagian fasadnya ya. Jadi untuk fasadnya, ini dia permainannya nggak terlalu banyak warna, cuma warna abu-abu dan juga putih, sama sedikit krem, tapi nggak terlalu kontras sih. Dan maju mundurnya juga tetap dia ada mainan. Di paling kiri saya, ini dia ada bagian yang mundur banget. Nah, itu ada satu jendela juga untuk menerangi, nanti kita cek ada apa di situ. Dan bagian tengahnya dia lebih maju, dan majunya ini pun memang nggak terlalu banyak ya, tapi ada variasi-variasi tuh. Ada semacam belt warna putih di situ, dan juga untuk jendelanya dia ada semacam arsitraf, tapi bukan pakai kayu ya. Dia pakai warna putih, sepertinya cor-coran sih, belum saya cek ke bagian situnya. Nah, untuk bagian paling kanannya, itu dia mundur, tapi sedikit aja, supaya kesan maju mundurnya nggak bosenin dari rumah ini. Nah, turun sedikit ke bagian bawah, di sini ada satu area carport yang ditutupi oleh, nih, ada kanopi. Dan kanopinya ini masih agak transparan ya, karena memang bahannya transparan dan ditopang oleh besi-besi holo yang lumayan tebel-tebel untuk framenya, kecuali untuk reng-rengnya ya. Dia pakai mungkin sekitar ukuran 8x8. Dan lumayan ke sini bisa terlindungi dari hujan-hujan. Tapi mau lebih aman, pakai warna yang lebih gelap sih. Nah, rumah ini kan ukurannya 5 meter kali 12 meter. Jadinya enak nih untuk area carport bisa lebih lebar, dikasih 3,5 meter, sehingga sisanya sebelah sini bisa buat pertamanan. Dan untuk carport ini panjangnya lumayan loh ya, sampai tembok situ kurang lebih sekitar 4,5 meter lah kalau sampai sini ya. Tapi kalau sampai depan lumayan, bisa dapat 5 meteran lebih. Jadi cukup untuk mobil panjang dan juga 1 atau 2 sepeda motor. Tapi untuk alasnya dia pakai konblok atau paving block, ukurannya gede-gede sih ini, 60 kali 60. Untuk bagian depan ini kan yang dikelola sama developer ya, tapi untuk bagian belakang ini kita kelola sendiri. Jadi untuk rumput-rumputan ya udah urusan developer. Nah, pertamanan sini kurang lebih sekitar 1,5 meter, ini bisa kita kelola sendiri. Tanamannya sementara ada yang kecil-kecil semacam trimesia begini. Mau yang agak gede ada bisa nih solobrium, jadi dapat 2. Akarnya sih harusnya nggak terlalu ngerusak. Yang sebelah sini ada kasih pot ya lumayan lah ya, bisa buat tanaman supit udang atau mungkin tanaman-tanaman jangan yang terlalu tinggi kayak gini nih. Asik sih. Dan bawahnya jadi bisa buat tandon air. Tapi kalau ada pos-pos nggak perlu teng-tong ke dalam ngebel, taruh aja di sini, tinggal di bel nanti orangnya keluar. Di area situ ada tempat untuk meteran air dan juga meteran listrik. Untuk fasadnya bagian sini nih, area bawah ini menarik karena ini kita nggak perlu sering-sering ngecat. Dia pakai homogeneous style yang motifnya ini travertine. Jadinya ya ada nuansa alam-alamnya gitu, tapi nggak usah sering-sering ngecat. Keren sih. Dan masuk area sini, ini juga sama. Dia pakai homogeneous style juga. Jadi untuk area teras ini masih matching per alamannya. Ini motifnya batu, mirip seperti semen expose, tapi ini adalah perbatuan. Dan uniknya lagi, nih, ada permainan art seperti ini dikasih warna abu-abu. Jadi mungkin kalau mau bawa barang besar susah beloknya manuvernya, bisa lewat itu untuk masuk ke dalam rumah. Dan abu-abu sini masih matching dengan area pintu. Pintunya makanya dikasih warna yang gelap, bukan pakai warna yang putih. Dan gelapnya pun ini matte atau agak doff sedikit ya. Wih, solid engineering.
tebel banget, nggak kaleng-kaleng. Yaudah kita cek dalamnya yuk. Halo, ini dia bagian dalam rumahnya. Nah, rumah kompak, tapinya nggak sumpek-sumpek. Ini kan lebar 5 ya tadi rumahnya. Tapi termasuk oke lah ya, karena bagian lebarnya ini dapat sekitar 3,5 meter ya, 3,5 meter, karena yang 1,5 meter kepotong untuk tangga. Kesininya pun sama 3,5 meter, tapi lumayan bisa memfasilitasi tempat duduk, tempat makan. Dan kita bahas satu persatu ya. Kita coba kenyamanan dari rumah kompak ini ya. Kita coba duduk di sebelah sini dan oke lah. Ke arah sini bisa menikmati sambil nonton TV atau mungkin sekedar ketemu teman-teman yang di sini, bisa taruh lagi di situ satu area kursi. Karena ini lumayan agak panjang sih kursinya. Harusnya mundur sedikit masih oke. Dan di sebelah sini, ternyata di area bawah tangga sini ada tempat penyimpanan lumayan gede sih. Cuma ini harus digeser dulu sih. Memang ada rodanya, tapi ya lumayan effort. Gak apa-apa untuk memaksimalkan area bawah tangga. Situ juga sama, bisa dibuka buat nyimpen-nyimpen barang. Dan untuk ini nih, coffee table-nya lumayan gede sih hitungannya untuk rumah kompak. Harusnya bisa yang lebih simple lagi. Walaupun ini sebenarnya udah bagus. Cuma ya kurang cocok aja buat rumah kompak. Nah, untuk area entertain-nya sini, ini termasuk oke nih. Nggak terlalu banyak variasi neko-neko. Cukup pakai wall panel seperti ini. Dan bener juga ini digantung, karena ada yang naruh di sini nih. Kok digantung? Nempel di tembok ya, pakai bracket TV-nya. Karena ada yang taruh di sini, cukup riskan sebetulnya. Dan untuk area sini, ini tempat-tempat penyimpanannya, ini juga termasuk oke, karena ada lumayan perbedaan ketinggian, jadinya bisa buat ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, dan rayap-rayap. Dan tempat penyimpanannya ada beberapa di sini, juga ada di sebelah sini, yang terbuka dan yang tertutupnya di sebelah sini. Masuk oke, karena nyambung ke area makan. Untuk area makan ini termasuk menurut saya cerdas ya, karena memang meja makannya nggak terlalu gede, dan nih bagian sudut-sudutnya juga dia nggak lancip, tapi lebih apa ya, lebih membundar-bundar begitu. Jadi aman, no nancep-nancep. Dan pemilihan tempat duduknya juga bagus tuh. Dia modelnya kayak gini, jadi menyamping tuh, praktis dan bisa muat untuk 4 orang. Ini kayaknya sih mereknya kalau nggak I yang luar negeri atau I yang lokal-lokalan. Tapi termasuk oke lah ya. Dan untuk hiasannya ini juga, ini pakai warnanya putih. Kalau warna kuning mungkin akan lebih hangat lagi ketika suasana makan. Tapi gantungannya sih termasuk bagus ya. Nah, kita mau ke dapur, tapi sebelum bahas dapur, saya mau bahasin dulu nih. Ini ada jendela-jendela seperti ini dan pintu jendela ya. Menggunakan kaca transparan. Ini penting untuk rumah kompak sehingga pencahayaan dari arah belakang dan juga arah jendela depan tadi bisa maksimal ke dalam rumah. Yuk, cek dapurnya sekarang. Nah, ini dia dapurnya. Termasuk dapur yang kompak, kurang lebih di sekitaran 2 meteran kali 2 meteran, tapi termasuk dapur yang mumpuni lah ya. Cuma buat naruh kulkasnya, baiknya sih tadi di sebelah situ. Dan untuk area masak-masaknya tetap di daerah sini. Nah, untuk masak kita bisa pakai modelnya kompor tanam seperti ini, tapi ini kompor gas, mereknya Modena, 2 tungku, dan sama juga dengan cooker hoodnya, pakai merek Modena, walaupun bisa open air sih sebetulnya. Tapi ya ini termasuk matching lah. Dan termasuk ini, mesin cucinya juga dia pakai merek Modena, naruh di bawah, memanfaatkan rumah kompak. Untuk sink ini penting kita milih yang ada peredamnya, jadi seperti ini nih, jadi nggak bunyi tang 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 tang, kan berisik ya. Dan untuk kerannya juga tuh pakai yang modelnya gini, jadi bisa kesana kesini. Termasuk untuk ini tempat sabun bisa ditaruh di bagian bawah, jadinya bagian atas cuma encerot-encerotnya doang. Praktis. Nah, untuk sini nih bagian yang keren. Ini kan ada kamar nanti di sini. Jadi pencahayaannya ke area taman. Taman ini menyumbang banyak oksigen dan termasuk asik ya. Di sini ada bisa naruh beberapa tanaman. Kalau yang gede ya taruhnya di agak pojok nih. Ada semacam apa ini? Kamboja. Dia bisa sampai atas. Jadi nggak kejeduk-kejeduk ke atap-atapnya sini. Untuk tanaman yang simpel-simpel aja pakai pot seperti ini. Ada semacam supit udang, juga ada lidah mertua dan rumput-rumputan. Dan biar nggak becek-becek ya, pakailah seperti ini nih. Batu-batu warna putih dan juga dipisahkan pakai batu yang warna abu-abu. Oke, dari dapur kita lanjut ke bagian dalam lagi. Kita bahas kamar yang tadi ya. Kita cek seberapa pencahayaannya nih. Oke, ini dia kamar tidurnya. Kita buka. Iya, salah. Nah, langsung kerasa terangnya kan.
Saya nggak nyangka banget loh. Ini kan rumah lebarnya cuma 5, tapi kamar tidur di bawah itu bisa 3 kali 3 meter loh. Dan lumayan, jadi bisa buat naruh beberapa tempat penyimpanan. Termasuk untuk kasurnya, dia posisinya agak naik gini ya. Jadi di bawahnya bisa buat lemari. Memang ya untuk kamar anak lah ya. Dan di bawah tuh bisa buat naruh beberapa tempat penyimpanan. Termasuk di sini juga. Ini ada meja belajar dan di sini juga bisa dibuka. Dan nggak kurang-kurang. Yuk sini. Nih untuk area sini, ini kan tangga sebetulnya. Tapi bisa buat naruh beberapa tempat penyimpanan tuh. Ada laci-laci penyimpanan. Ini yang tertutup ya, yang terbuka di sini. Jadi area tangga untuk naik ke atas, ini bisa dimanfaatkan. Dan untuk tidur di atas, aman. Ada railingnya nih buat anak-anak. Jadi aman. Karena di sini ada kamar, jadinya harusnya ada kamar mandi di sebelah sini. Nih, lantai 1. Ada satu area kamar mandi yang lumayan lega sih hitungannya ya. Bisa juga untuk pup di sebelah sini atau setoran. Ada wastafel di sebelah situ lengkap dengan cerminnya. Mandinya di mana? Ya di sini aja. Dari kamar mandi kita lanjut ke area lantai 2. Untuk ke lantai 2 kita akan ketemu dulu satu area tangga. Dan tangganya termasuk enak nih. Tuh, ininya sekitar hampir 30 cm-an. Jadi telapak kaki pastinya masih nyaman. Dan ketinggiannya ini hampir dari anak tangga ke anak tangga berikutnya ya sekitar 18-19 cm-an. Masih nyaman untuk pijakannya. Dan di sini pun dikasih railing. Biar gak kejeduk kalau orang lagi duduk di situ. Ya naik. Pas saya ke area tangga sini, lega banget cuy. 1 meter lebih. Dan terasa lega dan terang juga karena ini nih, ada pencahayaan di daerah sini tadi yang dibahas di fasad tadi kan. Nah, ini dia area lantai 2-nya. Ya space-nya nggak terlalu lega untuk area sini ya, untuk manuver aja. Tapi dapat terangnya dari sini nih. Ada jendela dan juga ternyata saya intip di situ ada satu ya lumayan lah, ada mini-mini balkon. Bisa dipakai sebenarnya buat jemuran loh ya. Aksesnya lewat sini nih. Boleh nggak ya sama developer masuk ke situ jadi jemuran tambahan? Untuk area sini ada kamar mandi. Jadi lantai 2 ini ada kamar mandi juga ya. Kurang lebih lebarnya sih 1,5 meter, lebih dikit kali 2 meteran. Dan termasuk oke karena dia dipisahkan antara area kering dan juga area basah. Dan ada jendela juga tuh di sini jadinya terang, walaupun tanpa lampu harusnya. Dindingnya dia kebetulan pakai warna yang keren juga nih. Terang tapi nggak cuma putih biasa. Nih motif-motifnya kayak granit-granit gini. Dia pakai keramik ya, full sampai atas. Jadi kamar mandinya lebih berasa lega lagi. Di sini untuk saniternya dia pakai Toto yang EcoFlash. Juga untuk krannya dan juga showernya dia pakai Toto lengkap untuk air panas dan air dingin juga. Dan untuk area kering nih yang menarik sebetulnya. Bisa buat naruh ini nih. Ya mungkin pakaian di sini selain untuk yang digantung. Di sini juga bisa. Dari kamar mandi kita lanjut ke kamar tidur utama atau master bedroomnya. Wah, master bedroomnya di sini kerasa lega karena memang warnanya putih-putih dan memang ukurannya 3 meter, hampir 3 meter ya, kali 3,5 meter. Jadinya cukupan lah untuk rumah lebar 5 dengan master bedroom yang seperti ini. Kalau lebarnya 3 meteran masih mending ya, bisa buat naruh bedside table tuh di kanan kirinya, walaupun dengan kasur yang ukurannya agak gede. Ini sih sepertinya 180 ya, nggak sampai yang king size. Tapi termasuk oke lah. Sini headboardnya dia pakai empuk-empukan, ini karena diplastikin ya. Tapi ketambahan dengan ini harusnya bisa meredam suara. Plastik dilepas, ditambah ini yang motifnya seperti ini, ada apa ya, kayak garis-garis, lumayan bisa meredam suara. Jadinya kalau mau apa ya, beraktivitas gak berisik. Nah untuk nyimpan pakaiannya bisa di sebelah sini, memanfaatkan satu ruang. Untuk pakaian digantung dan juga untuk pakaian dilipat di bawahnya. Mau yang di atas juga bisa. Cuma karena suami istri biasanya barangnya banyak, ya mungkin bisa di-extend lah. Sebelah sini taruh di atas. Jadi cerminnya nggak usah sampai atas, karena nggak ada orang yang tingginya sampai segitu. Nah, di sebelah sini ada satu area untuk kita bisa berhias. Dan kalau mau ada kerjaan nanggung pakai laptop, colokannya ready. Hair dryer juga ready. Mau tiktokan pakai ring light juga ready. Perlengkapan bisa taruh di sebelah sini. Bercermin juga langsung di situ. Dan beberapa perlengkapan lain bisa taruh di sini yang terbuka. Mau yang model tertutup juga bisa, karena interiornya kan ini custom ya. Dan di sini dong, dapat balkon ternyata. Ini dia bagian balkonnya. Wah, kita coba yuk. Wah, lumayan buat nongkrong-nongkrong karena lebarnya ini sekitar 60, tapi kanan kirinya ini sekitar hampir 2,5 meter. Temperednya yang bikin tambah mewah. Nongkrong, lihat pemandangan. Mantap. Kita sudah selesai jalan-jalan di rumah ini. Buat kalian yang pengen tahu detailnya rumah ini, yuk jalan-jalan bareng Rianto. Sampai ketemu.